Baik, saya akan mencoba menyelidiki kenapa ini bisa error ya. Kita lihat di sini ada tulisan-tulisan warna merah ini yang kita alami di minggu lalu. Di sini saya mencurigai beberapa sebab, beberapa poin yang perlu saya pastikan. Pertama, kita ke CMD ya, ke command prompt, tapi ini saya coba untuk share screen dulu. Jadi ketik Windows R ya, Windows dan R, ya, tombol Windows-nya itu yang kotak-kotak, juga tombol R berbarengan, kemudian muncul ini run, kemudian ketik CMD. Ya, tadinya ya CMD enter ya. Tadinya saya mencurigai bahwa komputer saya atau laptop saya ini belum diinstal Java gitu ya. Karena Kotlin itu kan dia butuh lingkungan Java ya, Java environment. Karena laptop saya ini kan operating sistemnya adalah Windows yang mana basisnya adalah C++. Sementara kalau Java ya basisnya Java gitu. Makanya untuk bisa menjalankan Kotlin, maka perlu dijalankan di basis Java. Nah, maka ini maksudnya Java yang berjalan di platform C++. Nah, makanya saya cek apakah laptop saya bekerja atau sudah terinstall Java. Caranya Java seperti ini ya, terus enter. Dan ternyata laptop saya sudah terinstall Java, tapi namanya di sini JRE ya, Java Runtime Environment. Seharusnya ada juga JDK. Oke, ini kita keluar dulu ya. Jadi selain JRE juga harus ada JDK. Kita lihat di sini ya, di C. Kemudian pilih yang ini. Kalau ini program file untuk 32 bit, x86 itu maksudnya adalah 32 bit. Software 32 bit. Nah, kalau Java yang saya maksud yang akan kita install itu Java 64. Kita klik di program file, kita cari huruf J, dan ternyata cuma JRE doang gitu ya, JDK-nya nggak ada. Ini baru dugaan ya, dugaan saya karena JDK-nya nggak ada. Nah, sumbernya dari mana? Tahu dari mana kalau harus ada JDK-nya? Oke, saya kasih sumbernya. Sebenarnya sumbernya sudah saya upload di week kedua. Ya, ini week 2. Paling bawah. Ini sumbernya sudah saya upload, tinggal diklik saja kita lihat. Oke. Di sini sudah ada tulisannya bahwa di sebagian besar kasus yang kita alami, kita harus menginstal atau men-set JRE Home. Ya, singkat cerita ya. Singkat cerita ada dua lah ya. JDK nih ya. JDK dan JRE. Oke, ini JDK ya, masih JDK. Ini kalau Anda perbesar, di sini tulisannya JDK, di sini tulisannya JRE. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita harus meng-download JDK.
Nah, tapi hati-hati versinya cari yang paling baru. Nah, di mana kita download JDK-nya, tinggal kita tulis aja download JDK. Oke, di sini ada JDK keluaran dari Oracle, ini dari OpenLogic, ya. Terus yang mana nih gitu? JDK kita tulis lagi supaya nggak bingung. Latest. Tadi saya sempat mencari dan sulit menemukan, jadi lebih baik langsung spesifik ke komputer yang Anda pakai itu Windows keberapa, Windows 7 atau 8 atau 10, sementara laptop yang saya pakai ini Windows 10. Jadi di sini kita tulis for Windows 10 dan saya mendapatkan ini. Kita lihat. Ini adalah technical detailnya. JDK-nya keluaran Oracle, JDK 13 tahun 2020, ini udah cukup ya. Kemudian file size-nya 159 dan license-nya free, gratis. Oke, sekarang kita tinggal download saja. Mungkin bisa yang ini ya, kita bisa lihat di bawah itu ada link-nya, ada tulisan di bawah kiri itu, atau kita klik yang ini. Ya, sesuai namanya download, kita download saja. Download. Start download. Ya, ini saya pause dulu ya. Meskipun cuma 2 menit, tapi lumayan memakan waktu. Baik, ini sudah selesai. Kita klik Open Location atau Show in Folder, di mana file itu disimpan di folder. Langsung saja kita enter. Ya, ini yang langsung di enter tadi. Kemudian muncul nanti, do you want to allow this app to make change? Yes. Kita klik yes saja. Saya pause dulu ya, sedang berproses. Preparing to install ini sangat lama ya, karena banyak yang dinyalakan ini, yang banyak yang running. Ada Zoom, ada Task, ada
browser. Oke, kita coba next. Nah, di sini dia menyimpannya di program file Java JDK17. Ini terbaru JDK17 ya, yang laptop saya yang satunya JDK13. Oke, ini sangat lambat. Saya pause dulu. Saya coba mengingatkan kembali. Ini namanya Java Development Kit. Sementara tadi di awal-awal video, saya sudah menginstal atau laptop ini sudah terinstall Java Runtime Environment. Ya, itu kalau disingkat JRE. Sementara kalau ini disingkat JDK. Successfully install. Close. Oke, what next? Apa selanjutnya? Kita lihat di sini ya. JDK sudah terinstall, JRE sudah terinstall. Kita akan set Java Home variable. Nah, kalau di sini saya pakai Windows 10, tinggal ketik aja environment variable. Kalau Anda pakai Windows 7, klik My Computer dan seterusnya, ini tinggal kalian lihat sendiri nanti ya. Atau Anda pause aja ini. Sekarang saya ke sini, ketik environment. Oke, ini dapat ya, edit the system environment. Kemudian ke sini. Kemudian ke ini sistem variabel, pilih yang new, ketik Java home, Java underscore home. Oke, variabel value-nya. Coba lihat sebentar di sini. New variable, terus variable value-nya itu instalasi apa? Alamat instalasinya. Nah, alamat instalasinya kan tadi di sini ya. Di program file tadi ya. Program file Java. Cari huruf J di sini. Sorry, program file dulu. Terus Java. Oke, di sini. Udah dapat. Nah, ini klik di sini. Nah, itu tinggal, ini kan sudah warna biru nih, udah di blok, auto blok. Ctrl C ya, di copy. Kemudian kita ke mana tadi, ke sini ya, sistem. Ini Ctrl V ya, seperti itu. Terus oke. Terus ada lagi ya, masih tadi di mana di sini ya. Kemudian JRE gimana? Nah, JRE-nya tadi kan JDK atau Java Home ya. Ini kalau Anda apa namanya di Zoom, ini tulisannya Java Home. Kalau ini JRE Home. Oke, sekarang kita ketik new lagi. JRE Home. Terus ke apa namanya folder, ke sini JRE, klik di sini, terus Ctrl C. Ini saya tutup aja sekalian ya, biar memorinya nggak penuh. Kemudian paste ke sini. Oke. Nah, Anda lihat di sini Java Home sama JRE Home. Oke. Oke. Nah, apakah ini akan berhasil? Belum tentu ya. Ini baru dugaan yang harus kita buktikan. Oke, sementara saya pause dulu ya. Saya akan merunning apa VSC. Tadi VSC-nya saya tutup supaya memorinya pulih. Oke, saya pause dulu sekarang.
Kebetulan Visual Studio Code-nya belum ada di sini ya. Terus saya cari, jadi agak manual ya. Untuk merunningnya saya harus ke folder download. Ke sini ya, folder download. Terus ke mana tadi? Sini ya. Kemudian ke kode. Oke, ini akan memakan waktu, jadi saya pause dulu. Oke, baik. Ini VSC sudah siap. Tinggal kita run saja. Saya belum tahu apakah ini akan berhasil atau tidak troubleshooting-nya. Minimal ya, kalau misalkan ini gagal, minimal Anda tahu bagaimana cara ini, terutama cara men-setting environment variable. Ya, ini wajib bagi Kotlin ya. Kalau untuk C++ tidak wajib. Kenapa tidak wajib ya? Karena Anda menjalankan aplikasi C++ di atas platform C++ gitu. Pondasinya itu Windows itu sudah C++. Nah, sementara Kotlin itu basicnya adalah Java. Jadi untuk menjalankan Kotlin, aplikasi Kotlin, Anda harus membuat lingkungan Java dulu gitu ya. Ya inilah. Jadi wajib ini. Meskipun nanti ternyata gagal misalkan. Oke, kita kembali ke fun main atau VSC. Kita klik kanan run code. Saya pause aja ya, soalnya agak lama. Oke, baik. Ini masih gagal ya. Coba saya sekarang membuat ini menjadi komentar supaya tidak dibaca. Ini harus saya save dulu ya. Setiap perubahan harus saya save. Nah, tadinya saya pikir kegagalan ini karena ada fungsi readline ini ya. Oke, coba kalau ini berhasil berarti dugaan selanjutnya saya perlu perlu memanggil package. Oke, coba ya. Moga-moga ini berhasil. Kita run code. Seharusnya dia akan muncul ini. Nah, ternyata masih apa ya? Di sini masih ya, mohon maaf tadi video terputus atau internetnya terputus tadi sehingga videonya juga ikut terputus. Dan sementara saya merubah ini. Tadi kan namanya ini ya fun main, kemudian saya rubah menjadi test.kt, kemudian saya run dan saya menemukan ini ya, is not recognized. Nah, sehingga saya mencurigai lagi. Yang saya curigai adalah environment-nya. Tunggu sebentar, ini saya pause dulu deh ya. Klik di sini, pilih yang sini, edit system. Kalau Anda pilih sini nanti nggak bisa diedit ya. Ini tombolnya nggak bisa aktif gitu. Saya pilihnya yang atasnya tadi, ini diklik. Karena tadi sudah sering kita mengetik edit sistem environment variable, maka kita tidak perlu mengetik lagi, tinggal diklik saja ini. Kemudian klik yang atas ini. Ya, ini yang saya curigai
pet ya. Jadi ada oke di sini. Saya melihat di sini ada Oracle Java, ini yang saya curigai. Kita edit saja. Ini kita hapus karena kita sudah punya Java Home kan. Saya curiga si Kotlin ini, Kotlin C ini asalnya dari Java itu ya, yang tadi. Karena di sini tidak ada, jadi si perintah Kotlin ini tidak dikenali dan verify that the pet is correctly gitu. Dipastikan apakah petnya benar. Nah, ini yang saya curigai tadi. Ini kita delete saja lah. Yang ada hubungannya dengan Java ini harus di delete. Oke, sudah tidak ada, kita oke. Oke. Kemudian, oke, kita coba lagi ya. Run code. Tunggu, ini di delete dulu deh. Oke. Run code. Ya, masih ya. Is not recognized. Coba saya pause dulu deh ya. Sedikit tadi saya baca-baca, singkat ceritanya seperti ini ya. Ini gunanya untuk menggaungkan apa yang sudah kita set home apa namanya variabelnya, enter, kemudian juga echo JRE juga. Oke, semoga ini berhasil. Kalau nggak berhasil juga nanti akan kita cari bagaimana solusinya. Masih gagal ya. Masih gagal ini karena ada perintah Kotlin yang tidak dikenali oleh sistem. Coba kita rubah ya di sini setting run in terminalnya. Ini ya yang kita rubah menjadi run in output. Jadi bukan di terminal lagi, tapi di outputnya si Visual Studio Code. Ya di sini yang dimaksud ya. Jadi kalau kita run code, nah ini lebih jelas. Jadi si Visual Studio Code-nya itu menjelaskan, memberitahu kepada kita bahwa Kotlin is not recognized. Nah, di sini yang ada Kotlin adanya di sini. Jadi sebenarnya Visual Studio Code ini menjalankan perintah ini di terminal sebenarnya. Apa sih yang dimaksud dengan terminal dari tadi ya? Jadi ini. Nah, ini CMD, enter, kemudian nah di sini yang dimaksud dengan terminal. Jadi si apa ini CD sampai sini ya itu di paste ke sini. Tapi kan ini kan nggak bisa di paste terminal ini. Oke, ternyata bisa. Ini tinggal di enter aja. Nah ternyata di sini Kotlin tidak bisa dikenali. Nah ini yang dimaksud ya. Ini sama ini.
apa yang diketik di sini sebenarnya sama dengan yang diketik yang di sini. Itu. Dan ternyata Kotlin C tidak dikenali. Nah, kalau di laptop saya yang satunya, Kotlin C ini sudah diinstal di laptop yang saya. Cuman waktu itu saya tidak begitu memperhatikan bahwa Kotlin C ini semacam builder gitu ya. Dia membuat apa namanya Java, program Java ke dalam jar seperti ini. Baik, saya coba pause lagi ya. Sekedar mengingatkan saja Kotlin C ini artinya Kotlin compiler ya. C-nya ini adalah compiler. Jadi kita akan menginstal Kotlin compiler. Oke, di sini sudah saya tulis install Kotlin compiler. Kita dapat di sini. Ini juga sudah pernah saya lakukan di laptop satunya. Nanti ada link di sini untuk kita mendownload. Itu dari website GitHub biasanya. Ini GitHub release-nya. Oke, kita coba untuk learn how to install. Tapi kan SDK ini bukan untuk Windows kalau yang SDK ini. Dia untuk komputer berbasis Unix. Kita coba cari untuk Windows ya. Oke, kita klik ini aja ya. Jadi scroll ke bawah terus nanti ketemu Kotlin compiler ini. Ukurannya 60. Kita klik saja. Kalau yang di bawah ini buat Linux. Ada yang buat Windows tapi Kotlinnya natif. Tapi kita coba yang Kotlin compiler dulu ya. Langsung aja kita klik. Oke, kita lihat di sini sudah mulai apa namanya mendownload dan dikit lagi selesai. Open file. Nah, ini yang dimaksud tadi Kotlin compiler ya. Atau kita tutup sajalah ya. Ini agak lamban sekali ini. Kita langsung ke show in folder di mana file itu disimpan. Klik kanan, kemudian extract here. Ya, extract here di sini ya, yang ini ya. Ya, di mana tuh tempatnya si Kotlin? Tampilan ini sangat mengganggu ini ya, yang apa di grup berdasarkan ada yang berdasarkan waktu, date modified, di grup dikelompokkan berdasarkan nama. Ini sangat mengganggu sehingga saya sulit menemukan misalkan si foldernya ya. Bagaimana cara mengelompokkan berdasarkan folder? Susah, makanya lebih baik saya nonaktifkan ya di sini, pilih yang non. Nah, kalau gini kan enak. Nah, gitu. Jadi ketahuan mana sih tadi Kotlin. Nah,
Ini emang Windows 10 emang ada-ada saja ini ya. Dia mau bermaksud untuk improvisasi tapi malah nyusahin. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini perlu dimasukkan ke dalam environment tapi di path-nya tadi ya. Coba kita lihat bin isinya apa. Ya, coba ya. Ini kita Ctrl C. Kemudian ke sini kita klik sekali. Oke, harusnya muncul di sini ya yang biasanya saya cari-cari. Ya sudah, kalau gitu ketik saja edit and. Nah, ini jangan yang your account ini ya. Oke, susah juga ya. Windows ini susah. Selalu muncul yang ini ya, your account. Kalau your account ya tidak bisa di. Nah, ini kan. Oke, kalau gitu coba yang lain deh, sistem variables. Nah, oke, ini aja. Tadi ada path ya di sini, kita tambahkan. Ini dia. Artinya apapun perintah yang ada di sini nih, si bin ini, nanti kita dapat menjalankan dimanapun. Oke, seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, moga-moga bisa nih ya. Kalau nggak bisa kita cari solusi yang lain. Saya bersihin dulu. Run code. Nah, Kotlin is not recognized. Masih belum bisa di-recognize ya. Nanti coba saya pause dulu ya. Oke, ada yang lupa tadi saya katakan apa sih gunanya edit? Gunanya ini apapun yang kita ketik dimanapun tuh bisa dikenali gitu. Apa yang dimaksud dengan ketik apapun? Jadi ketika kita memanggil Kotlin, sebentar. Contohnya di sini ya. Ketika kita memanggil Kotlin di sini, padahal dia di folder user Rica, tetap bisa dikenalin. Gitu maksudnya. Gimana caranya supaya bisa memanggil Kotlin. Memanggil Kotlin, Kotlinnya dikenalin gitu. Meskipun bukan di folder Kotlin. Itu gunanya sistem variabel. Contohnya nih, saya ketik Java, terus version. Nah, oke, ini Java version malah nggak ketemu ya. Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tadi bisa ya kan. Nah, makanya di sini saya coba path ya. Kita edit. Ini harusnya sampai bin tadi ya. Seperti ini, bin. Kenapa harus sampai bin? Karena di dalam bin tadi ya, ini di dalam Kotlin bin isinya ada Kotlin. Ini yang dicari-cari mana tadi? Nih ya. Kotlin C mana Kotlin C ini? Ini yang dicari-cari sebenarnya ini. Makanya ini path-nya atau alamatnya dimasukkan ke sistem variabel. Nah, moga-moga bisa dikenali ya oleh si ini, atau mungkin ini harus di restart dulu mungkin ya. Ya, coba kita restart dulu. Kita tutup. Oke, baik, kita kembali ke Visual Studio Code. Klik coba ya.
New terminal ini sedang dipanggil terminalnya. Nah, ini tadi kan yang barusan saya coba nggak bisa nih ya. Tapi kalau di awal video itu bisa. Kenapa ini nggak bisa ini? Saya mencurigai karena tadi saya sempat mendelete yang di Oracle tadi, yaitu yang ada apa sistem variabel ya, yang tadi sempat saya delete 2 kali itu sehingga Java-nya ini tidak bisa. Tapi kalau Kotlin tadi ya di edit variabel tadi sudah kita tambahkan. Coba ya, ini kita run. Nah, memang ini lama ya. Untuk memanggil, untuk mengcompile si Kotlin ini memang butuh waktu lama. Tapi biasanya kalau seperti ini berhasil ya. Oke, ini masih tidak berhasil ya. Karena tadi saya sempat mendelete. Jadi Anda jangan delete tadi yang Oracle tadi ya. Baik, kita ke sini ya, ke coba add or remove untuk mengembalikan lagi gitu. Add or, oke, di sini. Kita cari Oracle di sini. Oracle. Sangat lambat ini ya. Oke, Oracle tidak ada ya. Adanya Java, tapi ini kan Java yang sudah saya install ini tahun 2021. Ya barusan hari ini. Kalau yang Java ini diinstal oleh mungkin yang jualan laptop ini ya. Baik, kalau gitu saya perlu melihat apa namanya video yang kemarin, video yang tadi maksud saya. Saya menghapus baris apa saja nanti biar saya cari dulu ya. Oke, coba kita mengedit lagi, edit sistem variabelnya di path-nya. Path-nya itu di sini ya. Kita edit, klik 2 kali juga bisa. Kali ini kita membuat new. Tadi sudah saya copy paste. Nah, tadinya kan begini ya, kalau yang di JRE Home. Nah, kali ini kalau yang di Path, coba ini pakai bin. Gitu, enter. Ya, satu lagi deh ya. Itu JDK ya. Kenapa bin? Karena tadi Java-nya ini Java exe. Kita kan pakainya Java. Tadi yang video di awal tuh untuk mengetahui versi apa. Java spasi garis version gitu ya. Kenapa sekarang nggak dikenal gitu. Nah, supaya dikenal, supaya direcognize, maka ini kita paste di sini. Dua-duanya sebenarnya ada ya. Baik di JRE sama JDK tuh sama-sama ada Java-nya. Cuma saya nggak tahu apakah nanti komputernya bingung apa enggak. Nah, kalau kita masukkan ke environment variable, maka kita tinggal ketik Java.
nanti bisa langsung mengenali, recognize. Ini Java version. Oke, nah itu bisa mengenali. Nah kalau begitu Kotlin harusnya bisa juga. Oke, ini dijamin 99% sukses ini ya. Baik, kita coba lagi di sini. Kemudian saya pause dulu ya. Soalnya lama banget. Oke, baik. Ini masih nggak recognize ya. Java-nya yang tidak recognize. Coba kalau di sini kita ketik Java, apakah dia recognize atau tidak? Nah, tidak recognize juga berarti kita apa namanya ini? Ya, oke, kita restart ya. Oke, saya skip dulu ini. Baik, ini sedang berproses. Sekarang kita coba lagi apakah si visual code-nya ini sudah terupdate atau sudah mengenali ini atau belum. Nah, sudah ya, karena sudah saya restart tadi. Kalau begitu, kita kembali ke output. Kita run kodenya, nanti akan keluar your message. Ini saya skip dulu, karena lambat 20 detik. Kita lihat di sini ya, berhasil. Apa namanya, yang ditampilkan adalah your message, berhasil, tapi sangat amat lambat, ini sampai 47 detik. Ya mungkin karena laptopnya ya, karena untuk mengcompile itu kan butuh proses. Yang memproses adalah CPU-nya. Kalau di laptop saya yang satunya ini nggak sampai 20 detik, paling ya sekitar 16 atau 15 detik. Oke, selanjutnya ini saya hapus dulu. Selanjutnya ini kita coba apakah bisa interaktif atau tidak. Jangan lupa ini readline. Readline ini adanya di sini ya. Import Kotlin IO. Ya, tanpa import Kotlin IO dia tidak mengenali. Coba ya. Saya save, kemudian saya run, dan saya skip ya, karena butuh 40 detik. Ya, di sini muncul error ya. Oke, di sini dia menunggu inputan ya. Lihat, dia bisa berubah. Dia sedang menunggu inputan. Inputannya itu harusnya adanya di terminal ya. Tapi karena si visual code-nya saya setting untuk outputnya keluar di sini, bukan output di terminal, jadi dia sedang menunggu. Tahu dari mana kalau ini menunggu? Karena kalau programnya selesai, biasanya ada tulisan done. Biasanya ada tulisan done. Kalau gitu kita stop dulu di sini. Stop code. Nah, ini ya. Kalau done itu berarti ya selesai. Si program ini udah selesai dijalankan, makanya ada done. Nah, tadi kenapa nggak muncul done-nya? Karena ada readline. Ya. Oke, ternyata tanpa diimport itu bisa ya. Tanpa import ini. Kalau gitu saya hapus saja. Oke, di sini message warning message tidak pernah digunakan. Si variabel MSG ini tidak pernah digunakan. Ya, karena setelah dia lahir di baris 4, di baris 5-nya dia tidak muncul lagi, tidak digunakan. Oke, kalau gitu gini aja. Kita panggil MSG. Ya, seperti ini. Untuk menggunakan variabel yang sudah terbuat di baris keempat ini. Jangan lupa ini di save, ini ada tulisan angka 1 di sini. Itu artinya ada perubahan pada file test.kt. Ctrl S ya, untuk menyimpan. Kemudian
langsung saja, maksud saya setting dulu lah ya di sini untuk kita bisa menginput di terminal. Nah, makanya di sini ketik, ini saya matiin dulu, itu ketik run in terminal. Kita cari di bawah ya. Ini ya, run in terminal, kita klik, kemudian kita tutup di sini, dia langsung bisa menyimpan. Kemudian kita run. Ya, kita tunggu saja atau kita melihat di sini. Lihat di sini apa namanya nih? Sampai berapa 63% ya bekerja terus-menerus. Oke, lebih baik saya pause aja lah, ini masih lama ya. Oke, baik. Ternyata nggak sampai 40 detik. Ini ternyata dia menunggu inputan saya ya. Oke, coba deh ya. Misalkan nama saya adalah Ray. Ketika kita tekan enter, your message. Oke, nama saya adalah Ray. Oke, lunas ya. Kewajiban saya untuk menyampaikan program yang interaktif khusus Kotlin. Oke, demikian yang perlu saya jelaskan. Terima kasih Anda telah menyimak sampai habis ya. Dan memang seharusnya Anda menyimak itu lengkap karena bisa jadi apa yang saya alami, yang barusan saya alami ini, ada hambatan-hambatan itu juga mungkin bisa Anda alami ya. Oleh karena itu menyimak sampai habis itu wajib ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.